Shalom, jemaat Tuhan. Siang hari ini kembali dengan saya. Kita mau sedikit sharing firman Tuhan dari Matius 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat dan terus berantusias untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Saya bacakan Matius 16 ayat 13 sampai yang ke-20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang pengakuan Petrus, pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya yang bertanya, siapakah aku ini? Dan yang luar biasa, ada pernyataan Petrus yang luar biasa, di mana firman Tuhan katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Pernyataan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu pernyataan yang bukan daripada manusia, tapi berasal daripada Allah. Dan pernyataan ini pernyataan yang luar biasa. Kenapa ini pernyataan luar biasa? Inilah pengakuan sebagai orang percaya, dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus lewat kehidupan, bukan hanya kehidupan Simon Petrus, tapi juga kehidupan kita semua. Kalau Bapak, Ibu, Saudara semua di tempat ini, jemaat Tuhan GKKD Jatinangor, mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup dengan segenap hati, saya percaya ada kuasa yang besar yang menyertainya. Karena ayat 18 bilang seperti ini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku, dan Allah tidak akan menguasainya. Pertama-tama saya mau kasih tahu bahwa yang pertama, pernyataan itu bukan berasal daripada manusia. Jadi kalau Bapak Ibu boleh menjadi percaya, mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu bukan berasal dari Bapak Ibu, melainkan kasih karunia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan tersebut membuat kita menjadi gereja yang luar biasa, di mana disebutkan bahwa di atas pengakuan tersebut Allah maut tidak dapat menguasainya. Dengan dalam kata aslinya, gerbang Allah maut tidak dapat menguasainya, tidak dapat bertahan. Saya percaya bahwa hal yang paling penting dalam kehidupan bukan berbicara tentang harta, bukan berbicara tentang jabatan, tapi berbicara tentang kehidupan kita setelah kematian, kehidupan kekal. Nah, pernyataan ini menjadikan kita orang-orang yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu bisa melakukan pernyataan ini, artinya Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan. Ya, karena kan semua adalah orang-orang pilihan. Karena bukan kita yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, melainkan Kristus yang ada dalam hati kita. Yang kedua, ayat 19 dan 20 bilang seperti ini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Yang kedua, berbicara tentang pernyataan tersebut membuat kita punya kuasa untuk menyatakan, terikat, atau melepaskan. Ini bukan bicara kuasa yang sembarang kuasa, tapi kuasa di mana teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara semua di tempat ini, jemaat Tuhan GKKD Jatinangor, punya kuasa untuk menyatakan, untuk bisa menyatakan orang tersebut bisa dapat kehendak Tuhan atau tidak, melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Tapi pernyataan ini pun tidak terlepas dari sebuah namanya ada hubungan intim yang dibangun. Karena kalau kita punya kuasa, bukan kuasa untuk sekedar kuasa mendapatkan uang, bukan hanya kuasa untuk melepaskan sakit penyakit, tidak. Kuasa yang luar biasa, saya percaya kuasa di mana bagi kita menentukan
bangsa ini kita menentukan orang-orang belum percaya mau bisa datang pada Tuhan atau tidak. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua, hari ini bagi Bapak Ibu rekan-rekan semua yang sudah menjadi orang percaya, sudah mengakui Yesus dalam Mesias, anak-anak hidup, yang pertama Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan. Yang kedua, kita ini diberi kuasa anak Tuhan. Kuasa di mana kita punya tanggung jawab. Bagaimana menentukan kehidupan bangsa ini. Bagaimana menentukan kehidupan tetangga kita, saudara kita yang belum percaya. Mari hari ini jangan biarkan kuasa yang Tuhan kasih kita biarkan begitu saja. Tapi kita pakai kuasa ini, kita mau berdoa sama-sama, kita mau bergumul bersama-sama supaya bangsa ini bertobat kepada Allah. Mari bangun terus hubungan pribadi dengan Tuhan, antusias dan semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.